Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang batas akhir waktu sahur, di mana ini kelihatan sangat sepele, namun terkadang masih ada yang salah paham, sehingga akan mempengaruhi keabsahan puasanya sendiri. Karena puasa itu adalah ibadah, ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi. Sebaliknya, jika syarat dan rukun ini tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan puasanya tidak sah. Yang rugi adalah kita sendiri. Oleh karenanya, mari kita awali mulai membahas definisi puasa. Puasa sendiri menurut syariat itu adalah imsakun an muftirin biniyatin maksusotin jami'an naharin. Disebut dengan puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan niat yang khusus di sepanjang hari. Atau lebih mudah kita pahami adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari masuknya waktu fajar, yaitu masuknya waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Itulah yang disebut dengan puasa. Oleh karenanya, di dalam melakukan puasa sendiri itu ada syarat-syaratnya. Wa minas syuruti, di antara syarat-syaratnya itu adalah ma'rifatu tarafayin nahar. Orang yang melakukan puasa itu harus mengetahui batas yang namanya kedua sisi siangnya, yaitu harus mengetahui waktu fajar atau waktu subuh itu mana, harus mengetahui masuknya waktu maghrib itu mana. Yakinan, dengan yakin, audzunan atau keyakin atau sangkaan yang kuat. Tujuannya litahqiqi imsaki jami'in nahar, tujuannya adalah supaya dia betul-betul yakin menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di sepanjang hari. Oleh karenanya ada beberapa kasus, seperti halnya launa wa ba'dal fajri lam yasihha shaumuhu. Ada orang enak tidurnya sehingga terbangun, dia langsung makan. Keyakinannya dia itu masih waktu sahur, tapi ternyata apa? Niatnya juga sudah masuk waktu subuh, maka dipastikan puasanya tidak sah. Sehingga sama seperti bahasan kemarin, dia tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di sepanjang hari, namun tidak direken puasa dan dia wajib mengqadha usai bulan suci Ramadan. Kemudian kasus yang kedua, aw akala mu'taqidan annahu lailun wa kana qad tala'a al-fajr lam yasihha aidu. Ada orang bangun tidur, kemudian dia punya keyakinan ini belum masuk waktu subuh. Setelah makan, setelah minum, dia keluar, ternyata waktu subuh itu sudah masuk dari tadi. Kita kan tidak tahu, kita tidak boleh berpatokan dengan azan. Azan itu betul-betul dikumandangkan tujuannya untuk mengundang orang sholat. Di dalam syariat agama Islam, masuknya waktu sholat itu tidak wajib harus mendengar azan, tidak. Nah, kalau sudah demikian berarti puasanya tidak sah, karena dia punya keyakinan pada saat makan dan minum ini tadi dikiranya masih waktu sahur, tapi realitanya ternyata sudah masuk waktu subuh, berarti puasanya tidak sah. Begitu lagi ada kasus wa kadza law akala mu'taqidan annal laila dakhala fabana khilafuhu. Ada orang sudah ngabuburit, sudah dipersiapkan makan dan minumnya, mendekati azan, mendekati maghrib, terdengar suara sayup-sayup dari jauh, seolah-olah ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sayup-sayup di telinga, atau mungkin itu sekedar perasaannya saja, sugesti. Setelah dia makan, setelah dia minum, ternyata belum masuk waktu maghrib, maka bisa dipastikan puasanya tidak sah. Oleh karenanya satu harian full dia tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi nantinya tetap wajib mengqadha. Yang kedua, kita berbicara soal masalah sahur. Pada dasarnya
Salah satu sunnah di saat kita melakukan puasa itu adalah mengakhirkan sahur. Takhir sahur malam yakok fi syakin. Kita mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah selagi kita tidak masuk dalam waktu keraguan. Kapan sudah ragu maka fala yuakhiru, tidak boleh kita mengakhirkan sahur. Begini kaum muslimin muslimat, sahur itu hukumnya kan sunnah, memang tidak wajib, tetapi ada batas-batasannya. Sahur itu dimulai ba'da nisfil lail, setelah jam 12 malam sampai dengan waktu subuh. Nah, namun perlu dicatat, ada kesunahan tersendiri, yaitu ada masuk waktu al-imsak. Imsak itu contoh di Jayapura, imsak itu mulai dari 04.06, sedangkan subuhnya selisih 10 menit 04.016. Ini sangat menjadi masalah besar. Saya yang betul-betul mengalami di sini. Prakteknya bagaimana? Kesunahan sahur itu memang diakhirkan, dan ketika sudah mendengar al-imsak, oke, kalau di Jawa enak, ada sirine, berarti sudah masuk waktu imsak. Lah, masuk waktu imsak ini adalah batasan di mana kita disunahkan untuk tidak makan dan tidak minum lagi, dan hal-hal yang membatalkan puasa kita tidak lakukan. Berdasar dengan hadis di mana tentang imsak ini adalah dari Zaid bin Sabit, pernah mengatakan tasakhurna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit ini pernah sahur bersama-sama dengan Rasulullah. Kemudian sumakoma ila sholat, setelah sahur Rasulullah melakukan sholatnya sholat subuh. Qultu kam kana bainal adzan was sahur. Kemudian Zaid bin Sabit itu ditanya, ada berapa lama jarak antara adzan dengan sahur? Qala qadru khamsina ayah. Batas antara sahur dengan adzan, maksudnya batas antara akhir sahur dengan azan yang dilakukan oleh Rasulullah itu kadar kira-kira 50 ayat. Nah, 50 ayat ini oleh ulama-ulama di dunia, termasuk ulama-ulama Mesir, di situ menjelaskan, mengkira-kirakan batas 50 ayat itu adalah 10 menit. Dalam fatwa ulama-ulama Mesir, wa min hadza yu'lamu annal imsak la yajibu illa qabla tulu. Yang namanya imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu tidak diwajibkan kecuali kalau betul-betul sudah masuk waktunya fajar atau masuk waktunya subuh. Itu memang iya. Tetapi wa annal mustahab, yang disunahkan mengikuti Rasulullah, ayyakuna bainahu wa bainat tulu qadra qiraati khamsina ayatin. Kadar antara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai dengan masuknya waktu subuh itu kira-kira 50 ayat. Wa yuqaddiru dzalika zamanan bi asri daqaiq taqriban. Kira-kira diprediksi itu 10 menit. Oleh karena itu aslinya, sehingga kita belum masuk waktu subuh, kita masih boleh makan dan boleh minum. Namun ada permasalahan datang. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya imsak itu 04.06 dan subuh itu 04.016, maka perlu dihati-hati, khusus yang di kota Jayapura, umumnya mungkin Papua, umumnya lagi mungkin Indonesia. Jangan sesekali berpatokan dengan tarhim. Jangan sesekali berpatokan dengan tarhim, karena jauh sebelum masuk bulan suci Ramadan, saya sendiri sudah mewanti-wanti, tarhim itu waktunya cuma 5 menit. Dan keberadaan tarhim itu sudah masuk waktu sholat. Masjid ini itu ada sirine, titit, itu sudah menunjukkan waktu masuk sholat. Oleh muadzin, oleh petugas masjid, barulah diputar tarhim. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tarhim di Indonesia sekarang
itu dimundurkan. Jadi waktu subuh itu ditambahi. Kenapa waktu subuh itu ditambahi? Tujuannya supaya melakukan sholat itu betul-betul di dalam waktunya sholat. Jadi sekali lagi jangan berpatokan tarhim pada saat kita sahur. Karena tarhimnya subuh itu sudah dipastikan masuk waktu subuh. Khususnya di kota Jayapura. Jadi kita berpatokan pada waktu imsak saja. Kalau sudah waktu imsak, sebisa mungkin kita sudah nggak makan, sudah nggak minum. Kalau memang kepepet, sesegera mungkin. Jadi jangan sesekali kita sudah masuk waktu tarhim, kemudian kita masih makan atau masih minum. Berarti kita makan dan minum ini sudah memasuki waktu subuh. Kita jangan punya anggapan bahwasanya azan itu adalah patokan masuk waktunya sholat. Jangan. Azan itu adalah menunjukkan kita itu diundang untuk melakukan sholat. Azan itu menunjukkan kita diundang untuk melakukan sholat, bukan menunjukkan awal masuk waktunya sholat. Oleh karena itu sangat berhati-hati sekali, tujuannya untuk mengantisipasi supaya kita betul-betul melaksanakan puasa dengan benar. Maka ketika kita imsak, diusahakan kita sudah betul-betul mengikuti sunnahnya Rasulullah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan kemudian menunggu tarhim, belum ada tarhim atau masih tarhim, kemudian masih menikmati makan dan minum hidangan sahur. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin.